Salam saudara-saudaraku yang seiman. Di kesempatan yang indah ini saya ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2023. Di kesempatan yang indah ini kita akan membahas satu tema, yaitu mengalami arti Natal sejati dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita akan bahas arti Natal sejati. Jadi arti Natal sejati bukanlah Natal yang kita rayakan biasa, berupa dengan pakaian yang baru, dengan sepatu baru, dengan makanan yang enak-enak, bukan dengan pesta pora, acara-acara meriah yang nampak di luar, tetapi tidak mementingkan yang terjadi di dalam. Dan jadi saya akan sampaikan Natal yang sejati itu apa artinya. Natal yang sejati adalah yang terjadi di dalam hati kita. Apa yang terjadi di dalam hati kita? Tadi saya sudah bilang yang terjadi di luar itu perayaan yang meriah, makanan, minuman, pesta pora, pakaian yang indah-indah. Tetapi ya, Natal yang sejati adalah apa yang terjadi dalam hati kita. Apa yang terjadi di dalam hati kita, itu hati kita yang suci, hati yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, di mana kita mengalami kerajaan Allah, mengalami kebenarannya, mengalami damai dan sukacita oleh Roh Kudus setiap hari, setiap saat, ya. Dan kita bertumbuh di dalam Dia untuk semakin serupa dengan Dia melalui persekutuan dengan Dia setiap hari. Itulah Natal yang sejati, ya. Kalau untuk memahami Natal yang sejati, kita harus merenungkan tiga arti nama Yesus, tiga arti dari Tuhan kita. Nama Tuhan kita yang pertama adalah Yesus. Jadi kita harus memahami arti nama Yesus, ya. Yesus itu adalah artinya dialah yang akan menyelamatkan. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Matius pasal 1 ayat 21. Ya. Dialah yang akan menyelamatkan. Jadi arti nama Yesus, mengalami arti nama Yesus setiap hari, setiap saat. Itulah Natal sejati, ya. Dialah yang menyelamatkan, mengalami keselamatan dari dosa, ya. Salah satu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah menyelamatkan umatnya dari dosa. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Karena karena kasih sayangnya yang amat besar, Dia rela mengalami maut bagi kita untuk menyelamatkan kita dari dosa. Jadi Natal yang sejati adalah mengalami keselamatan dari dosa. Bagaimana cara mengalami keselamatan dari dosa? Alkitab bilang, ya, keselamatan oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Keselamatan itu adalah kasih karunia, ya. Dan juga, ya, jadi ada beberapa langkah. Kalau kita baca di Roma, dikatakan, ya, kitab Roma pasal 10 bilang, ada dua cara untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Langkah pertama, kita harus mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita buka di Alkitab, ya, Roma. Kita akan mengalami keselamatan dari Tuhan langkah-langkah. Ada dua langkah. Roma 10 ayat 12. Roma 10 ayat 10, ya. Roma 10 ayat 9 sampai ayat 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, langkah pertama adalah mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan. Langkah kedua adalah percaya dalam hatimu
bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi inilah dua langkah untuk mengalami keselamatan dari Tuhan. Jadi Natal yang sejati adalah kita mengalami keselamatan, diselamatkan dari dosa, dan kita akan mengalami sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kita sudah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa. Jadi Natal yang sesungguhnya inilah mengalami arti nama Yesus, mengalami keselamatan dari dosa oleh karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Itulah langkah, itulah arti daripada Natal yang sesungguhnya. Jadi saya akan bertanya, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita mengalami arti nama Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita sudah diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar akan Dia. Jadi Tuhan sudah selamatkan kita harus mengerjakan dengan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam takut dan gentar akan Dia. Nah, jadi itulah arti Natal. Kedua, arti Natal adalah di Immanuel, ya. Nama Immanuel artinya Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang menyertai, Immanuel, ya. Mari kita baca di Yesaya pasal 7 ayat 10. Yesaya 41 Mari kita baca di Yesaya 41 ayat 10, ya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan. Jadi Immanuel menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari dengan untuk meneguhkan. Meneguhkan apa? Meneguhkan iman kita. Memberi kita kekuatan. Meneguhkan fisik kita dengan memberi kita kekuatan, semangat, meneguhkan iman kita, bahkan akan menolong engkau, menolong pekerjaan kita, menolong studi kita, dan akan memegang engkau dengan tangan kananmu. Jadi Immanuel menyertai kita untuk melindungi kita, memimpin kita, dan yang membawa kemenangan. Dia menyertai kita untuk memberi kita kemenangan. Dan juga Dia menyertai kita untuk memenuhi, mencukupkan segala keperluan hidup kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Jadi Immanuel juga menyertai kita untuk menghibur dikala kita sedih. Tuhan akan memberi penghiburan. Immanuel menyertai kita untuk mengajar kita, mendidik kita dalam kebenaran. Dan Immanuel menyertai kita untuk mengingatkan janji-janji Tuhan kepada kita. Jadi arti Natal yang kedua adalah kita mengalami Immanuel. Immanuel yang berkarya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah saya sampaikan 7 Dia menyertai untuk apa? Saya ulangi lagi. Dia menyertai untuk meneguhkan, menolong, melindungi, memimpin, memberi kemenangan, mencukupi, menghibur, mengajari. Dahsyat. Jadi supaya kita mengalami Immanuel, Tuhan menyertai kita harus undang Dia untuk memimpin langkah-langkah hidup kita. Kita harus percaya mengandalkan Dia. Kita harus berdoa dan berserah. Dan Dia akan bekerja menyertai kita. Kita akan mengalami Immanuel yang sesungguhnya. Allah beserta kita untuk menolong kita, ya, memimpin kita, mencukupi kita. Tujuh hal yang dia telah lakukan bagi kita. Jadi arti ketiga Natal sesungguhnya adalah nama Yesus. Ketiga adalah Raja Damai.
Raja damai. Di Lukas pasal 2 ayat 14 dikatakan damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera di bumi bagi orang yang takut akan Dia. Ya maaf ya. Raja damai. Damai, ada nyanyian malaikat dikatakan bahwa ya, mari kita buka di Lukas dulu ya. Lukas. Nyanyian malaikat ini. Damai sejahtera. Yesus adalah Raja damai. Dia memberikan damai sejahtera kepada siapa? Ini ada nyanyian malaikat tentang ya. Dan Lukas pasal 2 ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi Raja damai akan memberikan damai sejahtera kepada manusia yang berkenan kepadanya. Siapakah manusia yang berkenan kepada Dia? Di Mazmur 147 dikatakan, Tuhan itu senang kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 147 ayat 11 ya. Tuhan senang, Tuhan berkenan kepada orang yang takut akan Dia. Jadi Tuhan Raja damai memberikan damai sejahteranya kepada orang yang takut akan Dia, orang yang menyenangkan Dia. Jadi siapakah orang yang takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah sikap hati yang percaya, sikap hati yang bersyukur, hormat dan taat kepada Dia, untuk menyenangkan, untuk mengasihi Dia dan menyenangkan hati Dia. Saya ulangi, takut akan Tuhan adalah suatu sikap hati yang percaya bahwa Tuhan itu baik, bersyukur dan hormat karena mengasihi Dia dan untuk menyenangkan hatinya. Itulah takut akan Tuhan. Itulah damai sejahtera diberikan kepada orang yang takut akan Dia. Jadi damai sejahtera itu adalah kekuatan untuk tenang, kekuatan untuk apalagi untuk bahagia, untuk menang atas ketakutan, atas segala masalah dan persoalan kita. Jadi kalau tidak, manusia kehilangan damai sejahtera akan mudah takut, mudah gelisah, mudah bimbang, dan stres dan depresi. Jadi takut akan Tuhan, Raja damai memberikan damai sejahtera, itu ada obat yang manjur ya untuk kesehatan fisik dan mental. Jadi inilah yang kita butuhkan ya. Marilah kita hidup takut akan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, hidup menyenangkan hati Dia, dan Dia akan mengaruniakan damai sejahtera. Damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, membuat hati kita tidak takut dan gentar. Itulah harta yang terindah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi arti Natal sejati yang ketiga adalah mengalami damai sejahteranya yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi saya rindu saudara-saudara kita semuanya, marilah kita mengalami tiga arti Natal ini, mengalami arti nama Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita dari dosa, mengalami keselamatan dari dosa melalui percaya
bahwa Yesus adalah Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kedua, mengalami penyertaannya yang meneguhkan, menolong, melindungi, memimpin, memberi kemenangan, mencukupi, menghibur dan mengajari hidup kita. Tiga, mengalami damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam kehidupan sehari-hari. Itulah Natal yang sejati. Kalau kita mengalami tiga hal ini, kita akan mengalami damai sejahtera sejati. Itulah yang kita butuhkan. Ya, mengalami tiga hal itu melalui berjalan bersama Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Itulah Natal yang sejati. Ya, selamat Natal, kiranya saudara-saudara semuanya mengalami Natal yang sesungguhnya setiap hari, mengalami kerajaan Allah, mengalami kebenarannya, mengalami kasih, damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan sehari-hari, di dalam persekutuan yang intim dengan Dia. Ya, Shalom, selamat Natal. Kiranya damai dari Natal memenuhi hati kita semuanya. Amin.